Reproduksi pada hewan. Setelah mempelajari sistem reproduksi pada manusia dan tumbuhan, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana reproduksi pada hewan. Secara umum, reproduksi pada hewan dapat dibedakan menjadi dua, yakni reproduksi vegetatif atau aseksual dan reproduksi generatif atau seksual. Reproduksi aseksual pada hewan. Hewan dapat melakukan reproduksi aseksual seperti halnya tumbuhan, yaitu dengan menggunakan bagian tubuhnya. Berikut ini beberapa reproduksi hewan secara aseksual. Yang pertama adalah membentuk tunas. Hewan tertentu dapat membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Contoh hewan yang melakukan reproduksi dengan cara ini antara lain adalah Hydra, Porifera, dan Coelenterata. Yang kedua adalah fragmentasi. Fragmentasi merupakan pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Selanjutnya, terjadi tahap regenerasi, yaitu setiap potongan tubuh induk tersebut membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Pada akhirnya, setiap potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti induknya. Contoh hewan yang dapat melakukan fragmentasi adalah planaria. Yang ketiga adalah parthenogenesis. Parthenogenesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu parthenos, yang berarti virgin atau perawan, dan genesis yang berarti pembuatan. Parthenogenesis merupakan pertumbuhan dan perkembangan embrio atau biji tanpa dibuahi oleh pejantan. Contoh hewan yang dapat melakukan reproduksi jenis ini adalah lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Reproduksi seksual pada hewan. Sebagian besar hewan bereproduksi secara seksual. Reproduksi seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Melalui proses ini akan terjadi proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Proses fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio atau calon anak, dan pada tahap selanjutnya, embrio akan berkembang menjadi individu baru. Reproduksi seksual pada hewan akan menghasilkan telur, anak, serta ada pula hewan yang bertelur dan beranak. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang bereproduksi secara seksual dibagi menjadi 3 jenis. Hewan vivipar. Vivipar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Cara perkembangbiakan ini umumnya terjadi pada mamalia atau hewan menyusui. Ciri dari hewan vivipar antara lain adalah memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, memiliki rambut sebagai penutup tubuh hewan, dan individu baru akan dikeluarkan atau dilahirkan dari tubuh induknya. Contoh hewan vivipar adalah kera, gajah, kuda, sapi, dan masih banyak contoh hewan lainnya. Hewan ovipar. Ovipar adalah jenis reproduksi yang mengakibatkan telur yang dikeluarkan berkembang dan menetas di luar badan induknya.
Ciri-ciri hewan yang berkembang biaknya secara ovipar antara lain adalah tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Contoh hewan yang bereproduksi dalam jenis ini adalah ayam, burung, penyu, ikan, dan masih banyak contoh hewan lainnya. Hewan ovovivipar. Ovovivipar adalah salah satu cara berkembang biaknya hewan, yaitu dengan cara bertelur dan beranak. Embrionya berkembang di dalam telur, dan telur tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telur menetas. Beberapa contoh binatang ovovivipar adalah ikan hiu, ikan pari, buaya, ikan gapi-gapi, dan beberapa jenis ular. Siklus hidup hewan. Hewan juga mengalami siklus hidup seperti pada manusia dan tumbuhan. Siklus hidup hewan merupakan rangkaian proses tahapan hidup yang dilalui oleh hewan, mulai dari telur, menetas atau dilahirkan, masa remaja, dewasa, dan sampai menghasilkan sel kelamin yang siap dibuahi, kemudian menghasilkan keturunan kembali. Dalam siklus hidupnya, hewan akan mengalami perubahan bentuk tubuh yang disebut sebagai metamorfosis. Metamorfosis ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna atau holometabola adalah proses pertumbuhan yang terjadi dengan adanya perubahan bentuk ketika muda hingga akhirnya hewan tersebut menjadi dewasa. Pada holometabola, terjadi masa transisi, yaitu perubahan bentuk hewan mulai dari larva hingga tumbuh menjadi kepompong atau hewan dewasa. Pada metamorfosis sempurna, hewan mengalami 4 tahap, yaitu mulai dari telur, larva, pupa, dan imago atau hewan dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak. Metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola adalah proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dengan hanya organ tertentu saja yang terjadi perubahan fisiologis. Fase metamorfosis tidak sempurna yaitu telur, nimfa, dan imago sebagai hewan dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belalang. Baik, kita akan lanjutkan teknologi reproduksi pada hewan. Ada inseminasi buatan, cloning, dan fertilisasi in vitro. Inseminasi buatan biasa disebut dengan kawin suntik. Ini merupakan proses memasukkan cairan sperma dari sapi jantan unggul ke saluran reproduksi sapi betina. Menggunakan biasanya alat suntik, maka disebut kawin suntik. Tujuan inseminasi buatan di sini yang pertama adalah mencegah penularan penyakit kelamin. Yang kedua, meningkatkan mutu genetik hewan ternak yang akan lahir.
Yang ketiga, meningkatkan angka kelahiran dalam waktu yang teratur dan singkat. Yang keempat, ini merupakan kelebihan utama dari inseminasi buatan, yaitu kita tidak perlu mendatangkan hewan pejantan unggul tersebut secara langsung, namun cukup mendatangkan spermanya saja. Tujuan yang keempat adalah mengoptimalkan fungsi pejantan unggul dengan cakupan yang lebih luas. Maksudnya misalnya sapi unggul itu ada di India. Nah, nanti sperma dari sapi pejantan unggul ini kan bisa dikirim ke berbagai negara dan juga bisa disimpan sehingga masa hidupnya menjadi lebih panjang. Tujuan yang lain adalah menghemat biaya, karena peternak tidak perlu memelihara hewan jantan unggul. Yang terakhir adalah untuk mencegah insiden pada saat perkawinan berlangsung apabila badan jantan jauh lebih besar daripada badan betina. Teknologi reproduksi yang kedua yaitu cloning. Cloning merupakan proses untuk mengganti sel telur dengan sel somatis dan diberi kejutan listrik hingga sel tersebut berkembang biak. Setelah berhasil berubah menjadi embrio, baru embrio tersebut ditanamkan pada rahim hewan betina. Anak yang dihasilkan nanti akan sangat mirip dengan induk yang diambil inti somatis atau sel tubuhnya. Perhatikan gambar di samping untuk lebih jelasnya. Ini adalah hewan yang ingin dikloning. Diambil salah satu kelenjar mamae dari domba ini. Kemudian ini disebut dengan nukleus donor. Jadi bukan dari sel telur ya. Kemudian akan mengambil sel telur dari ovarium domba betina yang lain. Nah, ini sel telur. Nah, antara donor nukleus tadi dengan sel telur akan disatukan menggunakan sengatan listrik. Nah, setelah bersatu, nanti dia akan mulai membelah dan menjadi embrio. Embrio-embrio ini nanti akan dimasukkan ke uterus domba betina. Nah, nanti domba yang lahir ini akan sama persis dengan domba yang ini. Nah, ini disebut dengan domba cloning. Tujuan cloning yaitu untuk melestarikan hewan yang langka agar terus lestari. Kemudian untuk mendapatkan jenis spesies baru yang bebas dari penyakit keturunan. Yang ketiga, untuk mempertahankan mutu indukan yang unggul, karena nanti hasil keturunannya akan sama persis dengan induknya. Ini beberapa contoh hewan hasil cloning. Yang pertama domba Dolly, ini kucing garlic, kuda Promethea, dan anjing Snoopy. Ini masih banyak hewan-hewan lain yang sudah berhasil dikloning oleh para ahli. Yang terakhir adalah fertilisasi in vitro. Ini biasa dikenal dengan bayi tabung. Merupakan proses mempertemukan sperma dengan sel telur di luar tubuh induknya. Hal ini dilakukan karena sperma tidak bisa bertemu dengan sel telur. Bisa jadi ada yang mengalami gangguan, salah satunya entah betina maupun jantan. Bisa jadi juga karena gangguan tersebut itu pematangan sel telur dan spermanya tidak bersamaan. Nah, sehingga pembuahan harus dilakukan di luar tubuh induk. Nanti setelah terjadi pembuahan, embrio akan dimasukkan kembali ke rahim hewan betina. Nah, fertilisasi in vitro ini bisa juga dilakukan pada manusia. Sudah banyak orang yang berhasil memiliki keturunan dengan bayi tabung ini.